Enci minta kepada adik-adik beserta juga orang tua dan juga guru sekolah minggu, harap duduk tenang, duduk manis. Saat ini kita akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan lewat pujian yang berkata, hari ini harinya Tuhan. Adik-adik berdiri. Dan juga orang tua, kalau ada orang tua, Enci minta berdiri. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh, haleluya, puji Tuhan, anugerahnya sangat besar. Oh, haleluya, puji Tuhan, anugerahnya sangat besar. Ya adik-adik dan juga orang tua bersama guru-guru yang ada di rumah, saat ini sebelum kita berdoa, mari kita angkat pujian yang berkata, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Selamat pagi ya Bapa di surga. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Saat ini kami guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemimkas Kasan Piniel, kami bersyukur untuk setiap kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan, bahkan anugerah-Mu. Kami boleh menikmati hari yang baru dalam tidur istirahat kami di sepanjang malam. Hari Minggu suci kudus ini, Engkau telah bangunkan kami guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, juga orang tua yang ada di rumah mereka masing-masing. Bahkan kami hamba-hamba-Mu di tempat ini, di rumah-Mu yang suci kudus. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh kuat, kami boleh diberkati, kami boleh bergerak, kami boleh hidup, bahkan kami bernafas sampai detik ini. Kami percaya dan kami aminkan ini semua karena kasih dan anugerah-Mu. Dan sebab itu berkatilah kami Tuhan guru-guru sekolah minggu yang saat ini mengambil bagian untuk melayani pekerjaan nama-Mu. Urapi kami masing-masing Tuhan dengan kuasa-Mu, agar supaya ketika kami melakukan pelayanan ini, bukan nama pribadi kami dipuji ditinggikan, tetapi biarlah kami bermohon nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Berkati anak-anak yang ada di rumah mereka masing-masing, orang tua dan juga teman pelayanan kami guru-guru sekolah minggu, Enci dan Engku yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuntun mereka Tuhan, berikan mereka hikmat, berikan mereka roh ketertiban, roh dengar-dengaran, berikan mereka roh konsentrasi, agar supaya mereka Tuhan tidak melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, tetapi mari biarlah Roh Kudus Tuhan yang menuntun mereka, sehingga mereka boleh diberikan Tuhan roh konsentrasi yang berasal dari Tuhan, agar supaya mereka dapat menyimak setiap apa yang kami berikan,
membaca firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa kepadamu dan mengucap syukur. Tapi sebelumnya kami minta ampun kalau kami melakukan dosa dan kesalahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami buka ibadah anak sekolah minggu hari ini, Minggu 16 Agustus tahun 2020. Kiranya boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Enci Meiko Kolin, kita akan memuji Tuhan lewat pujian yang berkata, pertama kali. 1, 2, 3. Pertama kali baca firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Shalom adik-adik. Shalom. Nah, sebelum lanjut, Encik buka dulu, Encik pakai masker supaya nyaman Encik mau bicarakan. Nah adik-adik, saat ini orang akan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Nah, ini Encik P Alkitab. Nah, adik-adik yang ada di rumah sekarang ini juga siapkan Alkitab. Mana kaget tuh lain tadi so capat-capat karena so dengar tuh menyanyi, so lupa mau siapkan tuh Alkitab. Jadi sekarang siapkan Alkitab. Nah, kalau sudah adik-adik, sekarang Enci mau tanya, kok adik-adik jo jawab dalam hati. Siapa yang so banyak kali baca-baca itu firman Tuhan dalam Alkitab? Jawab dalam hati. Dia so tahu so banyak kali dia dah baca atau baru sedikit. Ah, adik-adik, kalau adik-adik yang sudah tahu membaca, baca-baca tuh Alkitab. Yang cuma bermain-bermain game, tuh mata tak bangka-bangka gara-gara bermain game. Alangkah baiknya yang sudah tahu membaca, baca-baca tuh Alkitab. Dan kalau tuh adik-adik yang kesiang belum sekolah, belum tahu baca, minta tolong Pak Mama atau Papa atau kakak atau oma opa yang ada di rumah supaya si baca akan itu Alkitab. Apakah sebelum tidur dan di saat sudah bangun tidur pagi-pagi, baca tuh Alkitab, kong berdoa supaya adik-adik mendapatkan apa? Pertumbuhan iman yang baik. Nah adik-adik, sekarang yang so siap tuh Alkitab, mari orang buka sama-sama dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Daniel pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Nah adik-adik, sekali lagi, Kitab Daniel pasal 1 ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-17. So siap semua? Encik mau baca di sini untuk encik-encik yang ada bertugas di gereja dan adik-adik yang tahu baca, Mbak Iko yang belum tahu baca suruh siapa yang ada di samping Pak adik-adik untuk sedengar Pak adik-adik supaya orang sama-sama belajar dengan firman Tuhan. Nah adik-adik, orang semua baca itu Alkitab. Mari kita baca bersama-sama dalam Kitab Daniel pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita mulai dari ayat 6. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belshazzar.
Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu. Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Demikianlah pembacaan Alkitab kita yang terdapat dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-17 yang mengisahkan tentang Daniel dan teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, adik-adik, sekarang ini untuk lebih memahami dan untuk lebih mengerti bagian Alkitab yang sudah kita baca bersama tadi, maka mari saat ini kita saksikan tayangan melalui video ini. Selamat menyaksikan. Di antara mereka itu, ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya.
Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, Aku takut kalau Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Adik-adik, demikianlah tayangan video yang berkaitan dengan cerita Alkitab kita dalam ibadah ini. Nah, kalau adik-adik ada dengar baik-baik, ada simak baik-baik itu video, akan dapat kesan yang luar biasa. Adik-adik akan temukan ternyata hidup dalam persahabatan sangatlah penting dan membawa berkat. So lihat tuh di video tadi, ternyata mereka hidup dalam kasih, tidak pilih-pilih teman, nyandak pilih-pilih, oh ini kita suka batamang akang, ini tuh kita nih mau. Jadi semua harus bersahabat, apalagi di masa-masa pandemi ini, COVID-19 ini. Jangan orang, kan mau pergi DP opa atau DP tanta pernah dapat COVID-19, kita nih mau obat tamang dengan dia. Nah, ini boleh tuh begitu. Orang harus saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain, supaya orang jadi berkat bagi banyak orang. Sama dengan juga itu Daniel bersama dengan teman-temannya. Walaupun di tempat pembuangan,
ini Sadrak, Mesak dan Abednego, toh ternyata mereka tidak mendapat kesulitan karena mereka mau bersahabat dengan siapa saja. Jadi sahabat itu penjenang yang kasih makanan minuman raja, toh pegawai istana dorang boleh bersahabat akan, bahkan mereka jadi sahabat dari raja dan mereka menjadi yang terbaik, toh. Dan dorang yang tidak sombong, dorang 10 hari ada kasih percobaan, cuma makan sayur, cuma minum air, nggak makan daging, ternyata mereka apa? Sehat dan kuat, dan iman mereka semakin bertumbuh. Jadi adik-adik, ini juga jadi peringatan untuk adik-adik. Mesti makan sayur, mesti banyak-banyak minum air. Jangan cuma suka makan ayam Kentucky, jangan cuma suka makan sate. Mesti ada sayur dan banyak jalian. Ini mak jangan makan sayur. Nak mau jadi pinter dan apa? Mau gampang sakit, kekurangan vitamin C. Nah, di masa pandemi ini, orang mesti sehat semua. Sehat orang perohani, sehat orang jasmani. Tetap berdoa, baca firman Tuhan, dan hidup dalam persahabatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Nah adik-adik, demikian kita sudah mendengar dan cerita firman Tuhan, dan kita sudah menonton tadi video yang sudah disampaikan oleh Enci Mekopoli. Sebelum kita masuk dalam ayat hafalan yang akan dibawakan oleh Enci Yuri Kopoli, kita akan menyanyi lewat pujian yang berkata, kau temanku dan ku temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Adik-adik, tadi torang membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan lewat video, dan saat ini torang mau hafal ayat hafalan. Dan ayat hafalan kita di pagi hari ini terdapat di dalam Daniel pasal yang pertama ayat 17. Torang buka sama-sama Daniel pertama ayat 17. Sudah adik-adik? So buka Daniel pertama ayat 17. Kita baca sama-sama. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Daniel 1 ayat 17. Orang ulang nih. Ulang lagi satu kali. Daniel 1 ayat 17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Sudah adik-adik? So ada tidak bahafal? Kalau so ada tidak bahafal, nanti kalau minggu, kalau orang somo ibadah bersama di gereja,
encik mau tanya, siapa yang masih ingat, kong dapat hafal, encik mau kasih hadiah. Untuk itu, supaya lebih hafal, torang mau baca ulang Daniel 1 ayat 17. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Demikian ayat hafalan kita di hari ini. Semoga adik-adik yang mengikuti ibadah di pagi hari ini dapat menghafal ayat hafalan ini, dan supaya minggu-minggu yang akan datang torang sama boleh baku dapa, torang menghafal sama-sama dan encik akan kasih hadiah. Maka dari itu anak-anak ingat baik-baik ayat hafalan di hari Minggu ini. Setelah kita sudah selesai menghafal ayat hafalan yang telah dibawakan oleh Encik Yuri Kepolii, saat ini kita akan berdoa. Doa syafaat akan dibawakan oleh Encik Nova Mengko. Tapi sebelumnya kita angkat pujian yang berkata, Tuhan dengar doaku. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan pimpin doaku, doaku sederhana. Ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Halo adik-adikku yang manis. Nah, sekarang setelah torang so dengar cerita, torang so berdoa, torang so baca Alkitab, sekarang torang mau berdoa penutup. Nah, adik-adik, selain encik berdoa di sini, adik-adik di rumah juga boleh berdoa dalam hati. Mungkin ada adik-adik yang permintaan enciknya tak dapat ungkapkan, adik-adik boleh berdoa dalam hati, atau kalau adik-adik yang masih batita boleh minta petunjuk dari mama di rumah kan, atau papa di rumah. Nah adik-adik siap untuk berdoa adik-adik? Mana sikap berdoanya? Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau anak Allah yang hidup, Engkau sobat kami yang setia, Engkau pencinta anak-anak. Kami datang menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami selalu memuliakan Tuhan di setiap waktu dan tempat. Kami mengucap syukur di hari yang bahagia ini, karena Tuhan yang telah menuntun dan memimpin kehidupan kami, sehingga kami anak-anak-Mu boleh hadir dalam peribadatan, boleh mendengarkan cerita Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memuliakan Engkau, dan kami sungguh percaya apa yang kami lakukan saat ini itu semua menyenangkan hati Tuhan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan cerita yang begitu indah tentang Daniel. Tuhan yang mengajarkan kami supaya kami boleh bersikap seperti Daniel dan teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan yang takut akan Tuhan, yang selalu bergaul akrab dengan Tuhan, sehingga Tuhan mengaruniakan kepada mereka hikmat dan pengetahuan melebihi orang-orang yang ada di saat itu. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya bahwa ketika kami mendengarkan cerita-Mu, kami mendapat hikmat surgawi, kami akan diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang diberkati Tuhan karena selalu mengandalkan Tuhan.
Oleh dan sebab itu Tuhan, pimpinlah kehidupan kami anak-anak, walaupun kami masih kecil, belum mengerti apa-apa, tetapi kami sungguh percaya semakin hari kami akan semakin ditumbuhkan dalam iman percaya kami kepada Tuhan, dan semakin hari kami semakin mengenal Tuhan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau menolong kami anak-anak, walaupun kami masih kecil, kami dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tuhan Bapa di dalam surga, kami pun berdoa untuk kami dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami mohon kepadamu Tuhan, supaya Engkau juga menganugerahkan kepintaran kepada kami ketika kami bersekolah. Anugerahkan hikmat, akal budi yang baik, supaya kami bertumbuh menjadi anak-anak yang baik dan menjauhkan diri dari segala perbuatan yang jahat. Tuhan Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk orang tua kami masing-masing. Tuhan berkati mereka, mama, papa, dan juga kakak dan adik kami, oma dan opa kami. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan anugerahkan kesehatan, kekuatan, bahkan umur yang panjang. Begitu juga orang tua kami, biarlah mereka diberkati oleh Tuhan di dalam segala tugas dan pekerjaan mereka. Apapun penghasilan yang mereka peroleh dari pekerjaan orang tua kami, diberkatilah oleh Tuhan, supaya mereka boleh menafkahi kami, keluarga, dengan baik. Dan Tuhan yang akan menyediakan segala kebutuhan-kebutuhan di dalam keluarga kecil kami. Tuhan Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk encik-encik sekolah minggu yang ada di Gemim Kakaskasen Peniel. Tuhan memberkati encik-encik sekolah minggu dan engku sekolah minggu, anugerahkan hikmat marifat surgawi, supaya ketika Tuhan percayakan untuk melayani anak-anak sekolah minggu, biarlah kami tetap bersemangat selalu melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Oleh sebab itu, biarlah roh kami tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberkati apa yang kami kerjakan. Tuhan mampukan, Tuhan lengkapi, Tuhan sempurnakan pelayanan kami. Kami berdoa khusus untuk penatua Encik Rita ini. Tuhan memberkati dia dalam menjalankan tugasnya sebagai penatua dalam merangkul guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu di gereja kami. Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan, akal budi, hikmat, dan kebijaksanaan dari surga, sehingga Encik Rita selalu dengan penuh sukacita iman boleh melayani anak-anak sekolah minggu, dan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami memohon kepadamu juga Tuhan, supaya di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan tetap anugerahkan kesehatan, kekuatan. Jauhkanlah kami dari segala penyakit, dan biarlah kami bersama dengan orang tua, bersama dengan keluarga kami, boleh mendukung anjuran dari pemerintah untuk belajar dengan giat di rumah dan membatasi bermain di luar rumah. Tuhan menolong kami supaya kami tidak terkena penyakit virus corona. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa untuk program pelayanan anak sekolah minggu di gereja Gemim Kakaskasen Peniel. Tuhan memberkati apa yang sudah menjadi rencana dan yang telah kami laksanakan, program-program yang sudah kami tetapkan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah itu Tuhan berkati, Tuhan berkenan, dan itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jauh-jauhkan kami dari perpecahan, dari perselisihan, tapi eratkan kami dan satukan kami dalam satu iman, harap, dan kasih kepadamu, dan juga tali persaudaraan tetap terikat di antara kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini doa syukur permohonan kami tahu masih jauh dari sempurna.
Oleh dan sebab itu, sempurnakanlah dengan doa Bapa kami akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah kita sudah berada di penghujung ibadah. Saat ini sebelum ibadah selesai dan kita akan menerima berkat, kita angkat satu pujian yang berkata Tuhan mengasihi anak-anaknya. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu, takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Nah, adik-adik, bahkan orang tua yang mendampingi anak-anak dalam ibadah ini, saat ini kita akan menerima berkat Tuhan. Karena itu mari Enci undang semua yang duduk supaya boleh berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita di dalam anaknya Yesus Kristus dan dalam persekutuan Rohnya yang kudus akan menyertai, melindungi, memperlengkapi dan memberkati adik-adik sekolah minggu Jemaat Gemim Kakas Kasenpeniel, memberkati guru-guru dan komisi anak-anak, berkati orang tua, sambil kita memuliakan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita, dan mari saat ini kita dengarkan pujian yang berupa tema anak sekolah minggu yang akan disampaikan oleh enci-enci yang memimpin atau yang mengambil bagian dalam ibadah di hari Minggu ini. Aku anak sekolah minggu Gereja Masehi Injili di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu Gereja Masehi Injili di Minahasa, selalu jujur, penuh semangat, setia beribadah, agar imanku makin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, riang gembira. Aku anak sekolah minggu Gemim. Aku anak sekolah minggu Gereja Masehi Injili di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu Gereja Masehi Injili di Minahasa, selalu jujur, penuh semangat, setia beribadah, agar imanku makin bertumbuh,
rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, riang gembira, aku anak sekolah minggu Gemim. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik mohon dengarkan pesan dan peraturan. Saat ini kita berada dalam masa pandemi COVID-19, yaitu di new normal. Ada pesan buat adik-adik sekalian. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Kedua, belajar di rumah dulu. Tiga, makan makanan sehat, rajin minum air putih. Empat, olahraga supaya badan sehat. Lima, harus pakai masker atau face shield. Enam, jauhi kerumunan dan jaga jarak. Tujuh, yang